Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana hari yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa penyertaan Engkau memimpin hidup kami, melindungi hidup kami, dan supaya hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Jaga kami, pelihara kami Tuhan, supaya iman kami tetap kepada Engkau, setia kepada Engkau, dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang mengandalkan diri sendiri menuai kehancuran. Alkitab mencatat bahwa ketika Asa hidup percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan keamanan dan ketentraman atas negerinya. Di dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 19 dikatakan, tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Apa yang terjadi kemudian? Setelah hidupnya berhasil, Raja Asa mulai berubah sikap. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ia mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Di dalam 2 Tawari 16 ayat 7 dikatakan, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ketika sedang mengalami masalah berat, yaitu menghadapi Baesah, Raja Israel, Asa tidak lagi mencari pertolongan kepada Tuhan seperti yang dahulu dilakukan. Ia mulai menggunakan akal pikirannya sendiri, lalu mencari pertolongan kepada dunia dan berharap kepada manusia, yaitu meminta pertolongan kepada Raja Aram. Seperti dikatakan tadi dalam 2 Tawari 16 ayat 7, bahwa bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan. Terluputlah tentara Raja Aram dari tangan Asa. Dan demi beroleh bantuan, ia rela mempersembahkan harta benda yang ada di dalam bait Allah. Di dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 2 dan 3 dikatakan, Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesah, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Tetapi akibat perbuatan bodoh ini, Raja Asa harus menanggung akibatnya. Terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Itu terdapat dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 7 dan 9. Sejak saat itu, ketentraman dan keamanan semakin menjauh dari negeri Yehuda. Dan pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Itu terdapat dalam 2 Tawari 16 ayat 12. Sesungguhnya hal itu adalah kesempatan bagi Asa untuk bertobat. Namun dalam kondisi yang demikian, ia tetap saja tidak mau bertobat. Malahan ia tetap mencari pertolongan kepada tabib-tabib, bukan mencari Tuhan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan sendiri jika kita tidak ingin mengalami kehancuran.
Mari kita bersandar kepada Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika Raja Asa bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati, hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kedamaian, keamanan, ketentraman. Tidak saja atas negerinya, tetapi dalam hidupnya. Asa diberkati, Asa dilindungi. Kiranya senantiasa hidup kita boleh bersandar kepada Tuhan, tidak mencari orang lain atau pertolongan dari dunia atau berharap kepada manusia. Tetapi mari kita hanya berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga kita. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa hidup kami boleh selalu mengandalkan Engkau. Hidup kami boleh selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh mengalami ketentraman, kedamaian. Dan juga mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan untuk selalu percaya dan setia kepadamu Tuhan. Tidak berharap kepada dunia ataupun kepada manusia. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha luar biasa. Tuhan yang maha kuasa yang dapat menjaga dan melindungi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.